Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan Salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dan siap untuk melakukan pembelajaran hari ini. Saleh dan Salehah, kita lanjutkan untuk pembelajaran tematik. Hari ini kita memasuki subtema 2, yaitu pengalamanku di sekolah, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Silakan Ananda semua siapkan buku tematik, tema 5-nya, kemudian buka halaman 67. Amatilah gambar berikut. Liburan semester 1 telah berakhir. Beni dan teman-temannya kembali ke sekolah. Apa yang dilakukan Beni? Nah, Beni sedang bekerja sama membersihkan sekolah. Kemudian apa yang dilakukan teman-temannya? Sama ya, seperti Beni sedang membersihkan dan merapikan sekolah. Pernahkah kamu melakukannya? Nah, tentu Ananda semua pernah melakukannya ya. Meskipun saat ini tidak masuk sekolah, tapi Ananda pasti pernah melakukannya sebelumnya waktu kelas 1 ya. Selanjutnya, Beni dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menghias vas bunga. Amatilah gambar berikut. Sebutkan bahan untuk membuat hiasan vas bunga. Di sini ada gambar bunga. Nah, di sampingnya ada beberapa biji-bijian yang digunakan untuk menghias vas bunga. Nah, coba Ananda sebutkan biji-bijian apa saja. Nah, yang pertama ada biji kacang polong ya. Kemudian biji pete-petean. Kemudian ada kedelai. Kemudian ada apa ya itu namanya? Selanjutnya ada jagung. Kemudian ada kacang merah, kacang hijau, ada kedelai hitam, nah, dan lain sebagainya. Ini adalah biji-bijian yang bisa kita gunakan untuk menghias. Selanjutnya, tuliskan bahan untuk menghias vas bunga. Nah, kira-kira nih menurut Ananda, kalau kita mau menghias vas bunga, kira-kira alat dan bahan apa saja yang kita perlukan? Coba kalian sebutkan. Nah, yang pertama itu ada vas bunga tentunya ya, atau pot bunganya. Kemudian yang kedua, nah kita butuh pensil. Apa fungsinya pensil? Untuk menggambar pola atau gambar yang ingin kita buat. Misalnya kita ingin buat pola bunga dalam vas bunganya, berarti kita harus membuat pola atau gambar dari bunga tersebut ya. Kemudian yang ketiga, alat dan bahan apa? Ya betul, yaitu lem. Fungsinya untuk menempelkan biji-bijian pada vas bunga nantinya ya. Kemudian yang keempat apa? Ya, yang keempat itu kuas lem atau biji atau lidi. Nah, kita bisa menggunakan kuas atau lidi untuk menempelkan lem pada biji. Kemudian yang kelima ada, nah tentunya ini sangat diperlukan ya, yaitu biji-bijian. Nah, kita perlu biji-bijian untuk menghias vas bunga ya. Kemudian yang keenam ada, nah yang keenam ini ada penghapus. Fungsinya untuk apa Bu Tari? Fungsinya untuk menghapus ketika kita menggambar polanya. Kalau salah kan bisa kita hapus ya. Nah, seperti itu. Itu merupakan alat dan bahan untuk menghias vas bunga. Selanjutnya, buka pada halaman 72. Beni bekerja secara kelompok. Kelompoknya Beni sedang membuat hiasan vas bunga. Beni dan kelompoknya berdiskusi. Diskusi untuk menyelesaikan tugasnya. Dengarkan gurumu membacakan percakapan Beni. Bu Tari akan bacakan percakapan Beni ya. Di sini ada percakapan antara Dayu dan Beni. Yang pertama Beni. Dayu, adakah lem untuk melekatkan biji-bijiannya? Lalu kata Dayu, itu ada Beni, ada di depan Udin. Selanjutnya percakapan antara Udin dan Beni. Kata Beni, Udin, tolong ambilkan lem dan biji-bijian yang berwarna merah ya. Lalu kata Udin, baiklah Beni.
Lalu kata Beni, terima kasih Udin. Jadi ketika kita meminta seseorang untuk menolong kita, jangan lupa ucapkan terima kasih ya. Dan ketika kita ingin meminta tolong kepada orang lain, jangan lupa katakan tolong. Misalnya Bu Tari akan kasih contoh, misalnya Bu Tari akan meminta tolong mengambilkan penghapus. Bu Tari akan mengucapkan, "Nak, tolong ambilkan penghapus itu di kantor." Nah, Bu Tari menggunakan kata tolong. Dan ketika kita sudah ditolong oleh orang lain, maka jangan lupa kita harus mengucapkan kata terima kasih. Selanjutnya, kelompok Beni saling tolong-menolong. Tolong-menolong ketika membuat hiasan vas bunga. Kelompok Beni selesai mengerjakan tugas. Kegiatan dilanjutkan mengukur panjang benda. Saleh dan Salehah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah menjelaskan tentang bagaimana seseorang harus tolong-menolong. Nah, Anda bisa lihat artinya itu ada di bagian paling bawah, yaitu dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Jadi dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Selain dalam kebaikan dan takwa itu tidak diperbolehkan ya, karena dosanya amat berat. Selanjutnya di halaman 74, silahkan kalian kerjakan dengan cara mengukur panjang dari meja, pulpen dan sabuk menggunakan penggaris. Kemudian hasil dari mengukur dengan penggaris kalian rubah menjadi satuan meter. Caranya, Bu Tari akan mengingatkan caranya. Nah, caranya seperti gambar, yaitu dengan dibagi. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran 2 yang ada di halaman 75. Silakan dibuka ya. Beni dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, dan Beni membantu guru memajang kaligrafi. Selanjutnya ada percakapan antara Bu Guru dengan Beni. Bu Guru, anak-anak, Ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana cara memanfaatkannya? Tanya Bu Guru. Lalu Beni menjawab, kaligrafi dipasang saja Bu. Lalu kata Ibu Guru, Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Lalu kata Beni, baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini. Selanjutnya dibuka halaman 76. Ini Ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng. Lalu ada Edo nih mengangkat tangannya. Kami dapat menggunakannya untuk kerja gotong royong. Lalu ada yang menjawab nih, saya Bu. Oh, sebelumnya ada Bu Guru dulu bertanya, siapa yang mau menggunakan alat ini? Lalu ada yang menjawab salah satu siswa, yaitu saya Bu. Saleh dan Salehah, ini ada ungkapan permintaan tolong. Nah, ungkapan permintaan tolong itu diucapkan saat kita membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian dengan mengucapkan permintaan tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Kemudian kalimat minta tolong diakhiri tanda seru. Nah, masih ingat dengan tanda seru? Nah, tanda seru itu seperti angka titik yang terbalik ya. Kemudian di sini ada di nomor 4 ada contoh beberapa ungkapan permintaan tolong. Nah, yang pertama ada, Dani, tolong bantu Ibu mengupas bawang untuk memasak. Kemudian diakhiri dengan tanda seru. Nah, perlu kalian ingat ketika kita meminta tolong harus menggunakan kata-kata yang sopan dan lembut. Nah, di sini menggunakan kata tolong ya. Dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, coba lihat contoh kedua lagi. Tika, tolong Bapak dibelikan kapur di warung Bu Asih. Kemudian tanda seru. Nah, jadi harus diingat ada kata tolong dan diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya, silahkan kalian buka pada halaman 80.
Pernahkah kamu melihat kaligrafi? Kaligrafi dapat mengingatkanmu kepada Tuhan. Mengingat Tuhan dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, ini merupakan simbol dari sila pertama Pancasila, yaitu bintang dengan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, silakan dilihat di halaman 80 sampai dengan 81. Di sana terdapat 8 gambar. Kira-kira mana saja nih yang menunjukkan sila pertama Pancasila? Baik, soleh dan soleha, itu saja untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga materi yang Bu Tari sampaikan hari ini Ananda semua dapat memahaminya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.